wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Titin Septiana. Saya selaku guru biologi SMA Negeri 2 Parigi Batu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan materi sistem peredaran darah pada manusia menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbasis media Jamboard. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang akan saya lakukan. Kepada Bapak Ibu dosen penguji, mohon masukannya agar saya lebih baik ke depannya. Demikian atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Jadi pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran semuanya dalam keadaan baik seperti itu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin doanya dulu. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, selamat pagi. Kita cek kehadiran dulu ya. Yang hadir siapa? Robi, Ana? Robi apa alasannya? Hah? Apa? Robiana? Oke. Untuk pertemuan kali ini, ya, kita membahas tentang masih tentang sistem sirkulasi pada manusia. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa di sistem sirkulasi? Apa ayo? Ya, sistem peredaran darah di bagian apa? Boleh angkat tangan satu orang yang bisa jawab. Silakan. Ya, apa di sini? Komponen darah terbagi menjadi 4. Sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Oke, jadi ada 4 ya komponen darah pada manusia. Yang pertama itu ada yang namanya eritrosit. Apa eritrosit? Darah merah. Merah. Fungsinya berapa masih enggak? Ya, fungsinya berapa? Sebagai alat transportasi, ya. Yang transfer apa sih? Ya, oksigen, karbon dioksida, kemudian nutrisi lewat mana? Lewat sel darah merah. Kemudian yang kedua ada yang namanya leukosit. Apa itu leukosit? Sel darah putih. Fungsinya buat apa? Sebagai yang melawan benda-benda asing yang ada di dalam tubuh, atau nama lainnya adalah dia berperan sebagai sistem imun. Jadi supaya tubuh kita itu aman terhadap serangan penyakit, itu yang membantu kita siapa? Adalah si leukosit. Jadi kurang lebih fungsinya sama kayak tameng di tubuh kita ya. Jadi kayak negara Indonesia punya TNI, punya polisi, melindungi negara Indonesia ini sama. Tubuh kita juga punya tamengnya siapa? Si leukosit. Lanjut. Apalagi trombosit atau keping darah. Fungsinya untuk apa? Untuk mengobati luka atau pada proses pemburuan darah. Jadi ketika teman tergores, maka yang membantu proses penyembuhan supaya luka itu bisa menutup kembali seperti sedia kala, yang membantu adalah si trombosit. Terakhir, plasma darah atau cairan sel darah kita ya. Nah, jadi seperti yang dibilang sebelumnya, di dalam tubuh kita selain terdiri atas 3 komponen, ada juga terdiri atas yang namanya plasma darah. Karena disebutkan atas cairan, gitu ya. Jadi cairan itu adalah
plasma darah. Kemudian setelah kita membahas ini, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang golongan darah. Apa sih golongan darah? Ada yang tahu? Belum buka slide-nya. Oke, jadi darah kita itu punya namanya sendiri ya, atau punya identitasnya sendiri. Apa ini? Ada yang tahu? Tensi, transfusi darah, atau apa? Donor darah ya. Seperti itu. Kenapa harus donor darah? Karena kebutuhan karena kebanyakan. Karena kebanyakan makanya didonorin gitu ya. Karena mau dikasih orang. Oke, seperti yang bilang tadi, ya ketika terjadi sesuatu, kemudian orang itu membutuhkan donor, ya kan, maka harus diidentifikasi itu golongan darah yang sesuai supaya bisa masuk ke dalam tubuhnya. Paham ya? Oke. Kenapa sih kita perlu belajar tentang golongan darah? Ya jelas fungsinya begitu. Kita seperti yang kita ketahui, kita memiliki golongan darah yang berbeda. Ketika misal nih keluarga kita atau mungkin kita yang menjalani hari mengalami sesuatu kemudian membutuhkan donor darah, apakah setiap orang bisa mendonorkan darah kita? Nggak bisa ya, ada syaratnya seperti itu. Dan itulah kenapa kita penting untuk mempelajari tentang golongan darah. Nah, silahkan siapkan HP-nya. Kita slide-nya ini ada artikel ya, ada permasalahan yang harus kalian tegakkan. Jadi silahkan disediakan banyak yang ada di slide berikut. Oke, sudah selesai membaca artikel yang Ibu tampilkan tadi? Sudah. Silahkan satu orang boleh menyampaikan ke teman-temannya informasi apa sih yang disajikan oleh artikel tersebut. Jadi untuk satu orang, silahkan. Tentang seorang ibu dan anak yang memiliki beda Oke, terus si ibu memiliki resus positif sedangkan si anak turun ke ayahnya yaitu resus negatif. Ya, akibatnya apa? Akibatnya berakibat fatal. Nah, jadi itu pentingnya ya. Jadi kalian kalau mau nikah harusnya ya kan itu cek darah dulu. Cek darah supaya apa? Supaya bisa lihat tuh antara suami dan istri kalau resusnya berbeda. Karena kalau resusnya berbeda yang terjadi nanti bahayanya adalah itu sebenarnya bisa jadi si anak itu akan mewarisi dari salah satu, bisa ayah bisa ibu. Kalau dia mewarisi ibu nggak apa-apa, berarti dia sama-sama ya kan muatannya sama dengan si ibu. Tapi bahayanya kalau dia mewarisi resus itu dari si ayah, otomatis dia akan berbeda. Sedangkan dia berada di kandungan sang ibu, bisa jadi ibunya negatif karena si ayah dia resusnya positif, ya kan, diturunkan ke anaknya, otomatis di dalam kandungan resusnya berbeda, si ibu negatif, si anak positif. Maka yang terjadi ya kita diakibatkan sangat fatal atau menyebabkan yang namanya kelainan. Itu ya. Oke. Sekarang silahkan bagi kelompok, ya. Bagi kelompok menjadi 5. Silahkan berhitung dari belakang sana, boleh Mbak? Silahkan aku. Mas? Satu, dua, tiga, empat, 6, 1, 2,
2, 3. Oke, silahkan diingat dulu teman-temannya ya. Angka 1 angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2 angkat tangan. Kelompok 3 angkat tangan. Dan terakhir, kelompok 4 angkat tangan. Terakhir, kelompok 5. Oke, ingat wajah sahabatnya masing-masing ya. Jadi kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, 3, 4, 5 belakang. Oke, silahkan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dari sekarang, Son bantu. Sudah bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kalau sudah, silakan scan barcode LKPD-nya, kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Kalau perhatiannya besar, ini sambil kita cek hasil kerja dari teman-temannya ya. Yang masih belum selesai, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2 gambarnya tolong sambil dilengkapi. Kelompok 3, oke, kelompok 4, kelompok dalam. Masih ada nanti. Kelompok 5 belum, masih satu kolom doang. Yang mau maju dulu, kelompok mana nih? Kelompok 1 dulu ya. Mulai dari awal silakan. Kelompok 1 yang mewakili kelompoknya maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang golongan darah. Golongan darah dibedakan menjadi 4, yaitu AB, A, B, dan O. Golongan darah A hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah A dan B, dan menerima darah dari golongan darah A dan O. Golongan darah B hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah B dan AB, dan menerima darah dari golongan B dan O. Golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah AB saja, dan menerima darah dari semua golongan darah A, B, AB, dan O. Oleh karena itu, golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. Golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada semua golongan darah A, B, AB, dan O, dan menerima darah dari golongan O saja. Oleh karena itu, golongan darah O disebut sebagai donor universal. Gimana teman-teman? Ada yang masih tambahkan? Ada? Cukup? Oke, kalau cukup boleh Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golongan darah A Namanya kalau diperhatikan ya. golongan darah A dan AB dan menerima darah dari golongan darah A dan O. Golongan darah B hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah B dan AB, dan menerima darah dari golongan darah B dan O. Golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah AB saja, dan menerima darah dari semua golongan darah AB, AB, dan O. Oleh karena itu, golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. Golongan darah universal. Golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada semua golongan darah A, B, AB, dan O, dan menerima darah dari golongan darah O saja. Oleh karena itu, golongan darah O disebut sebagai donor universal. Pentingnya mengenali identitas darah adalah untuk mengetahui resus supaya resus antara ibu dan anak tidak berbeda. Identitas resus negatif Indonesia juga bekerja sama dengan TNI untuk tujuan menemukan donor darah yang memiliki resus negatif. Dan sama ini bisa dibilang dampak besar, sebab TNI merupakan pihak yang paling membutuhkan donor darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan golongan darah dan transfusi darah. Golongan darah A hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah A dan AB, dan menerima darah dari golongan darah A dan O. Golongan darah B hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah B dan AB, dan menerima darah dari golongan darah B dan O. Golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah AB saja, dan menerima darah dari semua golongan darah A, B, AB, dan O. Oleh karena itu, golongan darah AB
Jadi dalam artikel tadi yang membahas tentang pentingnya mengenali identitas darah adalah untuk mengetahui identitas pembayaran antara ibu dan anak tidak berbeda. Maupun tidak sensus negatif, Indonesia juga bekerjasama dengan TNI untuk tujuan menemukan pendonor darah yang memiliki sensus negatif. Kerjasama ini bisa dibilang berdampak besar sebab TNI merupakan pihak yang paling membutuhkan donor darah. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada, cukup ya kalau gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang golongan darah. Golongan darah dibedakan menjadi 4, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Golongan darah A hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah A dan AB dan menerima darah dari golongan darah A dan O. Golongan darah B hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah B dan AB dan menerima darah dari golongan darah B dan O. Golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah AB saja dan menerima darah dari semua golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Oleh karena itu, golongan darah AB disebut sebagai respirasi universal. Golongan darah O bisa mendonorkan darah kepada semua golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O, dan menerima darah dari golongan darah O saja. Oleh karena itu, golongan darah O disebut sebagai donor universal. Jadi, kerjasama ini bisa dibilang berdampak besar, sebab PMI merupakan pihak yang paling membutuhkan donor darah. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Silakan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari golongan itu. Golongan darah A hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah A dan AB dan menerima darah dari golongan A dan O. Golongan darah B hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah B dan AB dan menerima darah dari golongan darah B dan O. Golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darah kepada golongan darah AB saja dan menerima darah dari semua golongan darah A, B, AB, dan O. Oleh karena itu, golongan darah AB disebut sebagai resipien universal. Golongan darah O bisa mendonorkan darah pada semua golongan darah A, B, AB, dan O dan menerima darah dari golongan darah O saja. Oleh karena itu, golongan darah O disebut sebagai donor universal. Jadi pentingnya mengenal identitas darah adalah untuk mengetahui jenis resus supaya resus antara ibu dan anak tidak berbeda. Komunitas resus negatif Indonesia juga bekerja sama dengan PMI untuk menemukan donor darah yang memiliki resus negatif. Karena sama ini bisa dibilang berdampak besar, sebab PMI merupakan pihak yang paling membutuhkan donor darah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan perhatikan dulu
atau disebut juga antigennya itu adalah aglutinogen, antibodinya itu adalah aglutinin. Gitu. Jadi si golongan darah A itu hanya memiliki aglutinogen A, ya, sedangkan dia aglutininnya itu dilambangkan dengan D kecil, seperti itu. Kalau di buku tulis kalian namanya D kecil ya. Nah, begitu pula dengan golongan darah B. Golongan darah B berarti aglutinogennya ada, ya kan, dilambangkan dengan D besar, aglutininnya dilambangkan dengan A kecil. Kemudian kalaunya AB itu beda, ya. Bedanya apa? Kalau golongan darah AB itu hanya punya yang namanya aglutinogen, dia nggak punya yang namanya aglutinin. Aglutinin itu antibodi ya. Sedangkan golongan darah O kebalikannya juga, dia hanya punya antibodi atau aglutinin, aglutinogennya nggak ada. Makanya si O itu termasuk ke dalam zona universal, sedangkan yang si AB masuk ke rincian universal. Nah, kalau berdasarkan ya golongan darah yang diturunkan dari orang tua ke anaknya, kalau orang tuanya misalnya golongan darah orang tuanya A, sama-sama A ya, baik itu perempuan atau laki-laki, ayah atau ibunya sama-sama punya golongan darah A, maka kemungkinan golongan darah dari si anak itu bisa A, bisa O. Kalau misalkan anaknya 4, ya ada salah satu lah ya yang mungkin golongannya darah A, atau juga ada juga yang salah satu golongannya darah O gitu. Jadi antara A atau O. Yang tidak mungkin ya, jelas tidak mungkin karena kandungannya beda. Aglutinin dan aglutinogennya itu adalah golongan darah B dan AB. Itu nggak mungkin kalau orang tuanya golongannya darah A. Sama nih, kalau dia golongan darah orang tuanya A atau B, ya misalkan si Nova A, kemudian pacarnya B, Rika, ya kan. Nah, maka kemungkinan yang terjadi anaknya itu bisa punya golongan darah 4 semua jenis, gitu, ya. Bisa A, D, AB ataupun O. Nah, sedangkan kalau yang misalkan golongan darahnya A nikah sama yang si AB, maka kemungkinan yang terjadi adalah A, D, dan AB. Sedangkan O itu tidak terlihat atau tertutupi. Gitu. Ya. Dari situ paham? Paham.
bisa.